Pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu penggunaan dari turunan fungsi, yaitu untuk mengidentifikasi kemonotonan dan kecembungan dari suatu fungsi. Pertama-tama kita akan melihat dulu kemonotonan dari suatu fungsi. Jadi suatu fungsi f, ini yang terdefinisi pada suatu interval atau suatu selang i, ini disebut naik monoton apabila untuk setiap X1 dan X2 pada selang tersebut, jika X2 lebih dari X1, maka nilai fungsinya juga harus lebih dari nilai fungsi di X1 di sini. Dan turun monoton ini apabila X2-nya lebih dari X1, namun F dari X1 ini lebih dari Fx2. Tak turun monoton ini apabila F dari X2-nya ini lebih dari atau sama dengan Fx1. Lalu kita juga punya fungsi yang tak naik monoton, ini apabila F dari X1-nya ini lebih dari atau sama dengan F dari X2. Dan berikut adalah ilustrasinya. Kita bisa lihat beberapa grafik fungsi di bagian kiri atas dan kiri bawah, fungsi f dan fungsi h. Di sini kita punya grafiknya, kita bisa lihat dia selalu naik monoton, atau kita bisa singkat dengan kita sebut dia fungsi yang naik begitu. Sementara fungsi g dan fungsi k yang berada di sebelah kanan, ini kanan atas dan kanan bawah, dia adalah turun monoton, atau kita bisa singkat penyebutannya dengan fungsi yang turun. Lebih jauh lagi, apabila kita punya f yang fungsi kontinu dan terdiferensial, kita bisa menentukan kemonotonan dari fungsi f berdasarkan turunan. Jika turunan pertamanya positif, maka f-nya naik. Jika turunan pertamanya negatif, maka f-nya turun. Jika turunan pertamanya tak negatif di sini, maka dia tak turun. Dan jika turunan pertamanya ini tak positif, maka f-nya tak naik. Sebagai contoh, diberikan fungsi f berikut, x pangkat 3 dikurangi 12x ditambah 1. Kita bisa ketahui turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangi 12, yang bisa difaktorkan menjadi 3 dikali x min 2 dikali x plus 2. Dari sini kita bisa mengidentifikasi tanda dari turunan pertamanya, fungsi f, yang adalah sebagai berikut. Jadi turunan pertamanya akan positif apabila x-nya kurang dari minus 2 atau lebih dari 2. Dan turunan pertamanya akan bernilai negatif apabila x-nya berada di antara minus 2 dan 2. Maka dari itu kita akan peroleh selang kemonotonan untuk fungsi f. Jadi f-nya di sini naik pada selang atau interval minus tahingga sampai minus 2 digabung 2 tahingga, dan turun pada interval minus 2,2. Selanjutnya kita akan melihat aspek kedua yang akan kita bahas di sini adalah tentang kecembungan dari suatu fungsi. Jadi suatu fungsi f ini disebut cembung ke bawah pada selang terbuka i apabila f-nya terdiferensial pada i dan turunan pertamanya adalah fungsi naik pada i. Dan kebalikannya, ini untuk cembung ke atas apabila f aksennya atau turunan pertamanya adalah fungsi turun pada i. Berikut adalah ilustrasi fungsinya. Jadi jika kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat ada garis singgungnya di beberapa titik tertentu. Pada selang AB kita bisa lihat bahwa kemiringan dari garis singgungnya di sini dari negatif berubah menjadi mendatar, yaitu kemiringannya 0, lalu akhirnya menjadi positif. Artinya di sini kita mempunyai f aksennya atau turunan pertamanya ini naik. Sehingga kita bisa sebut fungsi ini adalah fungsi yang cembung ke bawah
pada selang tersebut, pada selang AB. Sedangkan pada interval atau selang BC, kita bisa lihat bahwa kemiringan garis singgungnya dari positif berubah menjadi 0, lalu menjadi negatif. Maka dari itu kita punya F aksennya atau kemiringan garis singgungnya turun. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa fungsi ini cembung ke atas pada interval BC. Selanjutnya ada satu buah istilah lagi di sini, titik x0, fx0, ini disebut titik belok atau titik infleksi kurva y sama dengan fx apabila grafik fungsi y sama dengan fx ini mempunyai garis singgung di x sama dengan x0, artinya dia terdiferensial juga secara implisit, dan kecembungan fungsinya berubah di titik tersebut. Apabila kita kembali lagi ke ilustrasi sebelumnya, kita bisa lihat bahwa kecembungan fungsi di sini berubah pada X sama dengan B. Maka dari itu, di sini titik belok untuk grafik fungsi ini adalah B, FB misalkan untuk fungsinya jika kita beri nama ini fungsi F gitu. Dari definisi kita tentang kecembungan fungsi sebelumnya, dan kita juga mengetahui bahwa turunan dari turunan pertama itu turunan kedua, maka dari itu kita bisa melihat kecembungan fungsi dari turunan keduanya. Apabila turunan kedua dari suatu fungsi ini positif, maka kita bisa bilang bahwa F ini cembung ke bawah, dan jika turunan keduanya negatif, maka dia cembung ke atas. Dan di sini jika dia punya titik belok di X0 dan turunan keduanya di titik tersebut ada, maka turunan keduanya 0. Namun kita perlu hati-hati bahwa turunan kedua dari fungsi F ini sama dengan 0 bukan berarti dia menjadi titik belok di titik tersebut. Jadi ini belum tentu berlaku kebalikannya. Sebagai contoh, kita punya fungsi X pangkat 6 dikurangi 10 dikali X pangkat 4. Maka dari itu turunan pertama dan turunan keduanya bisa kita peroleh. Dan bisa kita faktorkan juga turunan keduanya menjadi 30X kuadrat dikali X min 2 dikali X plus 2. Maka dari itu kita peroleh di sini bahwa turunan keduanya ini akan bernilai negatif untuk X-nya pada selang min 2 sampai 0 atau X-nya berada di antara 0 sampai 2. Dan turunan keduanya ini positif untuk X-nya kurang dari minus 2 atau X-nya lebih dari 2. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa F ini cembung ke bawah pada selang minus hingga minus 2 digabung 2 hingga dan cembung ke atas pada selang minus 2, 0 gabung 0, 2. Dari sini kita bisa melihat bahwa kecembungan fungsinya di sini berubah di X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2. Maka dari itu titik belok untuk fungsi F di sini adalah minus 2, F minus 2, yaitu minus 2, minus 96, dan di 2, F2, yaitu 2, minus 96.